Halo Sobat Justitia, Sobat Justitia. Biasanya sebelum pandemi ini, seringkali kan kita kumpul-kumpul sama teman-teman, atau bahkan saat ini juga kita masih sering kan bersua lewat online. Nah, ada salah satu kegiatan perekat sehingga bertemu dan bersua dengan teman-teman ini menjadi lebih seru, yakni dengan adanya arisan, yang saat ini juga banyak dilakukan secara online loh. Di edukasi hukum kali ini, kita akan membahas mengenai ketentuan dari arisan online. Yuk simak selengkapnya! Sebetulnya apa sih arisan online tersebut? Secara harfiah, dalam hukum memang belum ada satupun peraturan yang menyatakan definisi mengenai arisan online atau arisan itu sendiri. Tapi dalam KBBI, arisan diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperoleh keuntungannya. Dan untuk arisan online dilakukannya secara online. Akan tetapi, dilihat dari peristiwa yang dilakukan, arisan ini dapat dikategorikan sebagai perikatan di antara para pihak. Adanya perikatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian di antara para pihak meskipun perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis. Perjanjian tidak tertulis memang diperbolehkan, sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata yang tidak mensyaratkan sebuah perjanjian harus dibuat secara tertulis. Oleh karenanya, arisan online tersebut juga harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, dan yang keempat, klausa yang halal. Maka tentu saja dalam arisan tersebut objek dari arisannya harus halal ya. Jangan sampai melanggar asusila, sosial, dan peraturan perundang-undangan. Sehingga perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut juga tunduk pada asas Pacta Sunt Servanda, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Nah, lantas bagaimana nih apabila terjadi wan prestasi atas perjanjian tersebut? Wan prestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian pada para pihaknya, yang dapat terjadi karena adanya kesengajaan, kelalaian, dan tanpa kesalahan. Langkah hukum pertama yang dapat teman-teman ambil jika ada kejadian demikian adalah melakukan somasi atau teguran kepada owner dari arisan tersebut. Somasi atau teguran tersebut biasanya dilakukan sampai dengan 3 kali teguran atau sampai adanya itikat baik dari owner arisan tersebut. Karena sebetulnya Anda dan member arisan lainnya berhak mendapat penggantian biaya kerugian dan bunga sebagaimana dalam pasal 1243 KUH Perdata. Selain dengan melakukan gugatan perdata, arisan online ini juga ternyata dapat digolongkan ke dalam tindakan pidana loh. Hal ini termasuk pada penggelapan dana. Karena dalam hal ini, uang arisan tersebut di bawah kekuasaan owner arisan sehingga masuk pada unsur penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUH Pidana yang dapat diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Sobat Justitia, sekian edukasi hukum kali ini. Buat teman-teman yang mau ikut arisan online, harap berhati-hati ya. Dan jangan lupa saksikan edukasi hukum selanjutnya hanya di channel YouTube Justitia Training Center. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Justitia Training Center, Crystal of Law Education.